Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Sabrina Taufik dengan NIM 220907502035 dari kelas B Prodi Bisnis Digital. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengantar akuntansi yang diberikan oleh Ibu Nur Afia. Nah, sebelum saya ke contoh soal, ke kasus yang diberikan oleh Ibu Nur Afia, saya akan recall kembali materi mengenai jurnal supaya teman-teman tidak lupa nih, siapa tahu ada dari kalian yang pikun-pikun begitu. Nah, langsung saja. Nah, di tahap pertama siklus akuntansi itu kita akan belajar yang namanya tahap pencatatan. Nah, sebenarnya apa sih yang dicatat? Nah, yang dicatat adalah transaksi. Nah, transaksi ini bakal dicatat ketika sudah ada bukti transaksinya dong. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara nyatatnya dan bagaimana formatnya dan bagaimanakah prinsip, bagaimana mekanisme dari nyata dalam penyatatan itu dan bagaimana juga bentuk dari catatan itu sendiri. Nah, inilah yang akan saya bahas dalam video kali ini. Jadi pertanyaan bagaimana nyatatnya, bagaimana prinsipnya, bagaimana format dan bentuknya, di sini kita bakalan kenalan dengan yang namanya jurnal umum. Apa sih itu jurnal umum? Jadi, jurnal umum ini adalah jurnal yang dipakai untuk melakukan pencatatan segala jenis bukti transaksi keuangan pada perusahaan dalam suatu periode tertentu tanpa membedakan jenis transaksinya. Nah, jurnal itu bentuknya kayak gimana sih? Setelah kita tahu nih jurnal umum itu apa, definisinya, kita juga harus kenalan dong dengan bentuknya tuh kayak gimana. Jadi bentuknya tuh seperti begini teman-teman. Di sini itu kayak kolom gitu, di mana kolom pertama ini ada tanggal, di mana di sisi kiri nanti itu ada bulan dan sisi kanan itu tanggalnya. Terus ada juga kolom keterangan. Jadi di sini kita akan isi akun-akun yang akan muncul dalam transaksi tersebut. Terus ada juga kolom ref. Jadi ref ini adalah referensi. Biasanya ini diisi dengan kode akun-akun yang akan muncul. Lalu ada juga kolom debit dan kredit. Jadi kita akan mencatat apakah transaksi tersebut akan ditaruh di sisi debit atau di sisi kredit. Nah, setelah kita tahu bentuknya, kita juga harus tahu prinsip atau mekanisme dasar dari jurnal umum sendiri. Jadi, kita tidak bisa asal menaruh peluang angka di dalam jurnal itu. Jadi, yang pertama tuh identifikasi bukti transaksinya. Misalnya, pada tanggal 1 itu kita menerima pinjaman uang dari Bank BCI sebesar 10 juta rupiah. Jadi, intinya kita dapat uang lah ya dari bank sebesar 10 juta. Maka di sini kita akan menentukan nih akun yang mana yang mengalami pengaruh terhadap transaksi yang terjadi. Akun apa nih kira-kira yang akan muncul dari transaksi ini? Pertama adalah kas. Kas kita bakalan nambah dong. Kan kita nerima uang nih dari bank. Tapi utang kita juga bertambah karena uang yang kita terima itu kan dari yang namanya utang. Jadi otomatis utang kita nambah. Terus selanjutnya adalah kita akan menentukan apakah terjadi pengurangan atau penambahan terhadap akun tersebut. Sudah jelas ya, kas kita di sini akan bertambah dan utang kita juga akan bertambah. Lalu kita akan menetapkan apakah melakukan kredit atau mendebit akun tersebut. Sebenarnya ini nyambung dengan pedoman menjurnal kita yang telah kita bahas kemarin, yang telah kita sama-sama belajar kemarin dengan Ibu Nur Afia, yang kurang lebih mekanisme menjurnal itu seperti begini. Dimana kita lihat kalau misalnya kas kita bertambah, kas itu kan masuk dalam aset. Nah, kalau misalnya aset bertambah, dia itu berada di sisi debit. Tapi kalau misalnya utang kita bertambah, utang pertama itu berada di sisi kredit. Seperti ini, teman-teman. Jadi cashnya itu berada di debit sebesar 10 juta, terus kalau misalnya kredit itu dia agak mencorong ke sebelah kanan. Jadi kalau misalnya di laptop itu kita kayak tap begitu di keyboardnya. Terus dalam mencatat jurnal umum sendiri itu harus balance ya antara debit kredit. Jadi kalau misalnya sisi kirinya
10, sisi kanan juga harus 10. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi jurnal itu sendiri. Apa sih fungsi jurnal? Kenapa kita harus membuat jurnal? Nah, fungsi pertama itu adalah fungsi analisis. Jadi dalam fungsi analisis ini pencatatan yang dilakukan di jurnal ini adalah hasil analisis transaksi. Jadi proses analisis ini seperti penggolongan nama akun, pencatatan kredit atau debit, serta jumlah atau besarnya transaksi. Terus yang kedua, fungsi pencatatan. Jadi jurnal ini mencatat semua transaksi seperti perubahan harta, utang, modal, pendapatan, beban, atau dividen. Semua dapat diketahui dengan lengkap sehingga nantinya akan memudahkan kita dalam membuat laporan keuangan. Terus yang ketiga ada fungsi historis. Kenapa dikatakan fungsi historis? Karena semua transaksi yang terjadi ini dicatat berdasarkan tanggal transaksinya. Jadi harus berurutan. Jadi kalau misalnya dari mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30, jadi tidak boleh ada yang 1, 15, 2, jadi harus berurutan. Nah, dalam hal ini jurnal umum menggambarkan aktivitas suatu perusahaan setiap hari secara berurutan dan terus-menerus. Dan yang terakhir ada fungsi informatif. Nah, di dalam jurnal ini juga terdapat informasi dan penjelasan bukti pencatatan transaksi yang terjadi pada perusahaan. Nah, itu dia tadi mengenai fungsi jurnal sendiri. Untuk supaya kita lebih paham, supaya kita lebih mengenal jurnal itu sendiri, kita akan masuk ke contoh kasusnya yang soalnya itu diberikan oleh Ibu Nur Afia. Kita langsung saja. Baik, jadi di sini ada contoh kasus yang Ibu Nur Afia berikan sebagai latihan kepada kita supaya kita lebih paham tentang jurnal itu sendiri. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Jadi pada awal tahun 2012, Tamara dan Karenina mendirikan sebuah perusahaan biro perjalanan yang diberi nama PT Zigzag yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Selama bulan Januari 2013, transaksi yang dilakukan PT Zigzag berkaitan dengan proses pendirian dan transaksi lainnya sebagai berikut. Pada tanggal 2 Januari 2013, Tamara dan Karenina menyerahkan uang tunai masing-masing sebesar 90 juta rupiah dan 4 unit kendaraan dengan nilai 210 juta rupiah per unit sebagai setoran modal saham. Jadi Tamara dan Karenina ini menyerahkan uang tunai masing-masing 90 juta rupiah. Jadi karena ada 2 orang, tentunya 90 juta rupiah ini akan kita kali 2, yaitu 180 juta rupiah. Dan ini kas ini kita akan masukkan ke debit karena sesuai pedoman dalam menjurnal kita, kalau misalnya kas itu kan termasuk dalam harta, dan kalau misalnya harta bertambah, dia itu akan masuk di sisi kiri atau sisi debit. Lalu ada juga kendaraan, di mana di sini Tamara dan Karenina itu menyerahkan 4 unit kendaraan, di mana satu per unitnya itu senilai 210 juta rupiah. Jadi 210 juta rupiah dikali 4 akan menghasilkan 840 juta rupiah. Terus modal sahamnya itu didapat dari kas ditambah kendaraan 180 tambah 840 akan menghasilkan begini. Dan kita taruh di sisi kredit karena modal itu kalau misalnya bertambah dia akan berada di sisi kredit. Lalu pada tanggal 4 Januari PT Zigzag memperoleh kredit usaha dari BCA sebesar 250 juta rupiah dengan jaminan BPKB kendaraan perusahaan. Nah, karena kita menerima uang, otomatis kas kita bertambah dong. Kas kalau bertambah itu akan berada di debit. Tapi karena uang ini kita dapat dari utang, dapat dari kredit bank, jadi utang kita juga bertambah, di mana utang kalau bertambah itu akan berada di sisi kredit di sini, dan utang kita sebesar 250 juta rupiah. Terus pada transaksi tanggal 5 membayar biaya sewa kantor sebesar 4 juta rupiah selama sebulan. Jadi ada beban sewa, di mana beban itu kalau bertambah dia berada di sisi debit. Terus kas kita juga akan berkurang dong karena kita akan membayar biaya sewa ruko ini. Kas kalau berkurang itu berada di sisi kredit sebesar 4 juta rupiah. Kas ini berkurang karena kita membayar sewa ruko kantor ya. Terus pada tanggal 6 membeli dari toko Mobilindo sejumlah peralatan kantor bekas seperti kursi, meja, komputer, dan lain-lain seharga 47 juta rupiah, di mana sebesar 15 juta rupiah ini dibayar tunai dan sisanya akan dilunasi secepatnya. Jadi kita mau beli peralatan kantor sebesar 40 juta rupiah.
Nah, kenapa peralatan kantor ini dimasukkan ke debit? Karena peralatan kantor ini kan akan masuk ke dalam harta perusahaan, harta usaha, dimana kalau harta kita bertambah, dia akan masuk ke debit. Tapi kita baru bayar 15 juta rupiah. Kalau kita membayar pasti otomatis kas kita akan berkurang dong. Kas kalau berkurang itu ada di sisi kredit dan akan berkurang 15 juta rupiah karena kita baru bayar 15 juta rupiah. Terus kita juga punya utang usaha karena seharusnya itu kita bayar 47 juta rupiah, tapi kita baru bayar 15 juta rupiah. Jadi kita punya utang usaha sebesar 37 juta rupiah, di mana 32 juta rupiah ini didapat dari 47 kurang 15. Nah, utang usaha ini ada karena kita membeli peralatan kantor tapi belum lunas. Terus pada tanggal 7 membayar tunai biaya iklan selama seminggu di radio dan koran sebesar 6.600.000 rupiah. Otomatis kita ada beban iklan, di mana beban kalau pertama itu ada di sisi debit sebesar 6.600.000 rupiah. Terus kas kita juga akan berkurang karena kita akan membayar biaya iklan sebesar 6.600.000 rupiah. Terus pada tanggal 8 Januari membeli perlengkapan kantor seharga 7.500.000 rupiah. Perlengkapan kantor ini kan akan masuk ke harta usaha kita, di mana harta kalau bertambah lagi-lagi tuh akan berada di sisi debit. Terus karena kita beli perlengkapan kantor, kas kita juga akan berkurang sebesar 7.500.000 rupiah. Lalu pada tanggal 11 menjual satu paket wisata ke Bali untuk 20 karyawan PT ABC senilai 42.500.000 rupiah. Terus sebesar 22.500.000 telah dibayar tunai sebagai uang muka dan sisanya akan dilunasi secepatnya. Nah, jadi kita akan menjual nih satu paket wisata ke Bali sebesar 42.500. Otomatis pendapatan kita nanti akan bertambah, di mana pendapatan itu kalau misalnya pertama dia itu akan berada di sisi kredit, tapi kita belum full menerima 42.500 ini karena PT ABC baru membayar 22.500. Jadi mereka masih punya utang kepada kita atau kita sebut piutang usaha, di mana piutang usaha ini kita dapat dari 42.500 dikurang dengan 20.500 akan menghasilkan 20.500. 20 juta ribu rupiah. Sorry. Terus pada tanggal 14 menjual satu paket wisata lagi ke Jawa Timur kepada karyawan PT Niaga Jaya senilai 38 juta rupiah. Dan PT Niaga ini melunasi seluruh biaya tersebut. Berbeda dengan PT ABC ini, dia kan belum membayar full, tapi PT Niaga Jaya ini membayar full. Jadi kas kita bertambah, pendapatan kita juga bertambah. Kalau kas bertambah itu berada di sisi debit, kalau pendapatan bertambah itu berada di sisi kredit. Terus pada tanggal 15 membeli satu bis mini seharga 190 juta rupiah dari Niaga Motor. Terus PT Zigzag ini membayar sebesar 65 juta rupiah secara tunai dan sisanya akan dilunasi dalam tempo 10 bulan. Nah, karena kita membeli kendaraan nih sebesar 190 juta rupiah, tapi kita baru bayar 65 juta rupiah, otomatis kas kita akan berkurang, dimana kas kalau berkurang itu dia akan berada di sisi kredit. Terus otomatis karena kita belum membayar full, belum lunas biaya kendaraan kita memiliki utang usaha kepada Niaga Motor ini sebesar 115 juta rupiah. Transaksi selanjutnya pada tanggal 16 membeli satu kendaraan bekas untuk operasi perusahaan seharga 78 juta, di mana sebesar 28 juta dibayar tunai dan sisanya akan dilunasi dalam 3 bulan. Di sini kita akan beli lagi kendaraan seharga 78 juta, tapi kita baru bayar 28 juta. Kas kita berkurang 28 juta, di mana kas kalau berkurang itu berada di sisi kredit, dan otomatis lagi karena kita belum bayar full, kita punya utang usaha yaitu 78 dikurang 28 akan menghasilkan 50 juta rupiah. Terus pada tanggal 18 menerima pelunasan piutang dari PT ABC
PT ABC atas kekurangan pembayaran transaksi pada tanggal 11 Januari 2013. Nah, karena kita menerima kita lihat pada tanggal 11 di sini terdapat piutang usaha dari PT ABC sebesar 20 juta rupiah. Terus pada tanggal 18 ini kita menerima PT ABC itu melunasi utang tersebut. Jadi kas kita bertambah 20 juta rupiah, terus piutang usaha kita berkurang, di mana piutang usaha kalau berkurang itu dia akan berada di sisi kredit. Lalu pada tanggal 19 Januari menerima membayar biaya telepon, listrik, air pump sebesar 4.700.000 rupiah secara tunai. Jadi kita ada beban telepon, listrik, dan air pump. Kita akan membayar, di mana beban kalau bertambah ini dia akan berada di sisi debit, tapi kas kita juga akan berkurang. Kalau kas berkurang itu ada di sisi kredit, karena kas kita berkurang karena kita membayar berbagai beban usaha seperti telepon, listrik, dan air pump. Lalu pada tanggal 21 Januari menjual satu paket wisata ke Yogyakarta kepada SMA 234 Jakarta senilai 22 juta rupiah. Lalu panitia SMA 234 ini membayar sebesar 15 juta rupiah dan sisanya akan dilunasi dalam 2 minggu. Nah, karena kita menjual paket wisata ke Yogyakarta sebesar 20 juta rupiah, di sini kita akan menambahkan pendapatan, di mana pendapatan ini kalau misalnya bertambah dia akan berada di sisi kredit. Tapi panitia SMA 234 ini baru membayar 15 juta rupiah, di mana seharusnya dia membayar 20 juta rupiah. Otomatis dia punya utang kepada perusahaan kita, atau kita sebut piutang usaha. Piutang usaha ini dapat dari biaya yang seharusnya mereka bayar dikurang dengan biaya yang baru mereka bayar sebesar, jadi piutang usaha itu 7 juta rupiah, di mana piutang usaha akan berada di sisi debit. Lalu pada tanggal 22 membayar biaya penginapan di Hotel Bali Indah Kuta Denpasar sebesar 7.500.000 rupiah. Jadi di sini ada beban hotel, di mana beban kalau bertambah itu berada di sisi debit, dan kas kita juga akan berkurang karena kita akan membayar biaya penginapan hotel di Denpasar, di mana kalau kas berkurang itu dia akan berada di sisi kredit. Lalu pada tanggal 23 membayar biaya penginapan di Hotel Nusantara Malang sebesar 6 juta dan di Hotel Melati di Yogyakarta sebesar 4 juta secara tunai. Di sini karena di Hotel Malang sebesar 6 juta dan di Hotel Yogyakarta sebesar 4 juta, di sini saya gabung saja 6 juta tambah 4 juta jadi 10 juta. Jadi beban hotelnya itu sebesar 10 juta rupiah, di mana beban kalau bertambah itu dia akan berada di sisi debit. Nah, otomatis kalau kita bayar beban hotel, kas kita akan berkurang 10 juta rupiah juga, di mana kas kalau berkurang dia akan berada di sisi kredit. Lalu pada tanggal 24 PT Zigzag membayar utang usaha sebesar 10 juta kepada toko Mebelindo atas transaksi pada tanggal 6 Januari 2013 dan sisanya akan dilunasi bulan berikutnya. Jadi kita akan membayar nih utang usaha kita kepada Mebelindo, tapi belum sepenuhnya, baru setengah. Ya, terus jadi utang usaha kita di sini 10 juta, lalu karena kita akan membayar utang usaha ke Mebelindo, kas kita juga akan berkurang sebesar 10 juta, di mana kas kalau berkurang itu akan berada di sisi kredit. Terus pada tanggal 25, PT Zigzag membagikan dividen sebesar 7.500.000 kepada pemegang sahamnya, di mana dividen ini kalau bertambah dia akan berada di sisi debit, dan karena kita akan membagi dividen kepada pemegang saham, otomatis kas kita juga akan berkurang, di mana kas kalau berkurang itu berada di sisi kredit. Lalu pada tanggal 28 Januari membayar gaji dan komisi pegawai sebesar 9.500.000 secara tunai. Di sini ada beban gaji, di mana beban itu akan bertambah. Kalau misalnya bertambah dia akan berada di sisi debit. Karena kita akan membayar gaji dan komisi pegawai, kas perusahaan kita juga akan berkurang, di mana kas kalau berkurang itu berada di sisi kredit sebesar 9.500.000 rupiah.
Lalu transaksi terakhir pada tanggal 29 Januari 2013 membayar biaya bunga bank sebesar Rp6.200.000. Jadi di sini ada beban bunga. Lagi-lagi kalau beban bertambah dia akan berada di sisi debit, dan karena kita akan membayar biaya bunga bank, kas kita juga akan berkurang sebesar Rp6.200.000, di mana kas kalau berkurang dia akan berada di sisi kredit. Jadi ketika kita total ini semua dari transaksi awal pada tanggal 2 hingga transaksi akhir pada tanggal 29, totalnya itu akan menjadi 1.771.000.000. Dan sisi debit dan kredit sama ya. Ini 1.771.000.000 rupiah. Jadi balance sisi debit dan sisi kreditnya. Jadi mungkin sekian saja pemaparan terkait tugas jurnal PT Zigzag yang diberikan Ibu Nur Afia. Mohon maaf kalau ada salah kata dan menyinggung perasaan dan hati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.